Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi dan rasul kepada para hambanya. Akan tetapi yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 25 orang saja dari mereka. Dan pada setiap nabi tersebut memiliki kisah yang luar biasa. Di antara para nabi yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran adalah Nabi Dzulkifli. Akan tetapi tidak banyak dari kaum muslimin yang mengetahui siapa nabi tersebut. Dan bagaimanakah kisah perjuangan Nabi Dzulkifli yang luar biasa. Pada video kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Dzulkifli alaihi salam. Silakan simak video ini sampai selesai. Allah SWT mengutus Nabi Ilyas kepada Bani Israel. Beliau menghabiskan usianya selama bertahun-tahun untuk menunjukkan umatnya kepada jalan Allah dan menjalankan hukum dengan benar. Ketika Nabi Ilyas merasa bahwa ajalnya sudah dekat, beliau ingin bahwa di antara umatnya ada seorang yang akan menggantikannya, yang merupakan orang yang beriman dan menjadi penasihat dan pembimbing bagi mereka. Beliau memilih salah seorang laki-laki di antara mereka dan melihat bagaimana ia akan berinteraksi dan berperilaku dengan kaumnya sebelum kematiannya. Beliau mengumpulkan orang-orang seraya berkata, "Barang siapa yang bisa menjamin dapat melakukan 3 hal, maka aku akan menjadikannya sebagai penggantiku. Puasa pada siang hari, sholat malam, dan tidak marah." Salah seorang dari mereka kemudian berdiri. Dia adalah Dzulkifli. Ia berkata, "Aku." Kemudian Nabi Ilyas berkata kepadanya, "Kamu puasa pada siang hari, sholat malam, dan tidak marah?" Dzulkifli berkata, "Ya, benar." Kemudian beliau kembali pada hari berikutnya dan berkata seperti yang ia katakan pada hari pertama. Lalu tidak ada yang menjawab perkataannya kecuali orang yang sama. Maka laki-laki tersebut pun menggantikan beliau untuk memimpin kaumnya. Disebutkan bahwa Nabi Dzulkifli alaihi salam adalah putra dari Nabi Ayub alaihi salam. Akan tetapi tidak ada dalil atas perkataan tersebut. Setelah kematian Nabi Ilyas alaihi salam, Allah SWT membebani tugas kepada Nabi Dzulkifli berupa kenabian. Beliau adalah orang yang paling banyak berbuat kebajikan, berpuasa pada siang hari, mendirikan sholat malam, dan menjalankan hukum dengan benar, serta tidak melakukan dosa dan maksiat apapun, sampai-sampai membuat para setan lelah. Pada suatu hari, iblis hendak menggoda Nabi Dzulkifli alaihi salam agar berbuat dosa dan maksiat. Lalu ia berkata kepada para setan, "Lihatlah apa yang akan aku lakukan kepadanya. Sesungguhnya kebaikan akan menjadi perantara baginya untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Rabb-nya dan membuatnya bersalah." Iblis datang kepadanya sebagai sosok seorang kakek yang fakir. Dia datang pada saat Nabi Dzulkifli alaihi salam sedang tidur siang. Hal itu dikarenakan beliau tidak tidur malam untuk beribadah kepada Allah, dan beliau menghabiskan waktu bersama kaumnya sampai waktu zuhur. Setelah itu beliau kembali ke rumahnya untuk tidur siang. Kemudian setelahnya beliau kembali menghabiskan waktu bersama kaumnya ketika menjelang malam. Iblis mengetuk pintunya. Kemudian Nabi Dzulkifli pun bertanya, "Siapakah ini?" Iblis berkata, "Seorang kakek yang terzalimi." Lalu Nabi Dzulkifli membukakan pintu untuknya. Dia mulai menceritakan tentang dirinya kepada beliau. Ia berkata, "Sesungguhnya antara diriku dan kaumku ada permusuhan. Mereka telah menganiaya aku dan berbuat begini dan begitu." Iblis menemui Nabi Dzulkifli sampai datang waktu untuk pergi ke majelisnya. Beliau pun kehilangan waktu untuk tidur siang. Kemudian Nabi Dzulkifli alaihissalam berkata kepada kakek tersebut, "Apabila aku pergi ke majelis, maka datanglah kepadaku, aku akan mengambil hak kamu." Lalu ia pun beranjak pergi. Kemudian Nabi Dzulkifli alaihissalam pergi ke majelisnya. Beliau kemudian melihat-lihat kakek tadi, namun kakek tersebut tidak datang dan dia tidak melihat kakek itu. Ketika esok harinya, Nabi Dzulkifli alaihissalam kembali menghabiskan waktu bersama kaumnya dan menunggu kakek tersebut, namun beliau tidak melihatnya juga. Ketika Nabi Dzulkifli alaihissalam pulang ke rumah, lalu berbaring hendak tidur, iblis pun kembali datang lalu mengetuk pintunya. Nabi Dzulkifli alaihissalam bertanya, "Siapakah ini?" Iblis berkata, "Seorang kakek yang terzalimi." Nabi Dzulkifli alaihissalam membukakan pintu untuknya seraya berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu, apabila aku pergi majelis, datanglah kepadaku?" Iblis menjawab, "Sesungguhnya kaumku seburuk-buruk kaum. Apabila mereka mengetahui bahwa kau memberikan hakku, mereka akan berkata, 'Kami telah memberikan hak kepadamu.' Jika mereka menyangkalku, maka mereka tidak akan memberikan hakku." Nabi Dzulkifli berkata, "Pergilah sekarang dan datanglah kepadaku jika aku telah pergi ke majelisku." Nabi Dzulkifli kembali kehilangan waktu untuk tidur siang. Kemudian beliau pun pergi ke majelis dan mulai menunggu kakek yang tadi. Namun beliau juga tak kunjung melihatnya.
Nabi Dzulkifli alaihissalam kemudian berkata kepada beberapa orang dari keluarganya, "Jangan biarkan seorang pun untuk mengetuk pintu, karena aku akan tidur. Aku sedang dilanda kantuk." Nabi Dzulkifli alaihissalam mulai berbaring untuk tidur. Kakek itu kembali datang kepadanya. Maka seorang laki-laki melarangnya untuk masuk. Iblis berkata kepadanya, "Aku telah datang kepadanya kemarin, lalu telah menyebutkan masalahku, dan aku ingin bertemu sebentar." Laki-laki itu berkata kepada kakek tersebut, "Tidak, demi Allah, Nabi Dzulkifli telah memerintahkan kepada kami agar jangan biarkan seorang pun mengetuk pintu." Maka ketika setan melihat kekeras kepalaan orang itu dan keteguhan hatinya, ia melihat ke dalam rumah dan melihat sebuah lubang di dalam rumah. Ia pun masuk melaluinya. Kemudian ia telah berada di dalam rumah. Ia mengetuk pintu dari dalam. Maka Nabi Dzulkifli alaihissalam pun bangun dan berkata kepada seorang laki-laki yang berada di luar, "Wahai pemuda, bukankah aku memerintahkanmu agar tidak ada yang mendekatiku pada jam ini?" Maka laki-laki itu menjawab, "Demi Allah, kami tidak membiarkan seorang pun mendekat. Maka lihatlah dari mana orang itu masuk." Nabi Dzulkifli melihat dan menemukan pintu dalam keadaan tertutup, dan tidak ada tempat di rumah yang bisa dimasuki oleh kakek ini. Nabi Dzulkifli pun akhirnya tahu bahwasanya kakek tersebut adalah iblis. Nabi Dzulkifli berkata, "Kamu bukanlah siapa-siapa, melainkan musuh Allah, iblis." Iblis berkata, "Ya, benar." Nabi Dzulkifli bertanya, "Mengapa kamu melakukan semua ini?" Iblis berkata, "Setan-setan telah menggodamu agar kamu tergelincir, namun mereka tidak mampu. Maka aku hendak membuatmu marah dan menjadikan kesabaranmu hilang, dan akhirnya kamu melakukan kesalahan. Namun Allah tetap menjagamu dariku." Kisah ini tidak disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, namun banyak tersebar di kalangan umat Islam. Maka hanya Allah SWT lah yang mengetahui benar atau salahnya kisah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.